bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Praise the Lord, praise the Lord. Yang bangga punya Yesus, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kami limpah dengan syukur, kami limpah dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau mengirimkan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang boleh menarik hadirat Allah di tengah-tengah kami. Kami merasakan Engkau hari ini Tuhan. Kami merasakan kebaikan-Mu, berkat mukjizat-Mu. Berkati hamba-Mu Pastor Jeffrey S. Chandra lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Melalui hidupnya akan banyak mazmur-mazmur yang diciptakan, lagu-lagu yang indah, membawa orang mendekat kepada Tuhan. Bahkan kami percaya setiap pujian yang dinaikkan memberkati jemaat, melepaskan segala kutukan, melepaskan segala yang jahat. Terima kasih Kau telah memberkati kami dengan pujian penyembahan. Kami mau duduk diam diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kerinduanku Ministry yang siap diberkati firman Tuhan. Mari sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom kerinduanku. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom kerinduanku. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, ada banyak uang saudara. Coba yang diberkati tadi oleh pujian penyembahannya bisa lambaikan tangan saudara. Kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pastor Jeffrey S. Chandra, thank you so much. A living legend. Kalau Bapak Ibu tadi dengar lagunya, banyak lagu yang diciptakan sama beliau. Sebenarnya duet sama saya ciptakannya saudara ya. Tapi saya nggak mau sebut namanya saudara. Beliau akan melayani nanti jam 12 menyampaikan firman. Dan jam 5 menyampaikan firman. Saudara yang rindu dengar firman lebih dalam lagi. Dan I know for sure, saya tahu pasti akan memberkati saudara. Bisa hadir jam 12 dan bisa hadir jam 5 sore nanti. Bilang kiri kanan saudara, kita katakan kamu pasti akan diberkati. Bilang dulu saudara. Haleluya, bilang sama yang baru ngomong, bilang saudara. Haleluya, mari sama-sama kita akan belajar. Kita masih masuk dalam sebuah serial khotbah bagian yang kelima dari Injil Kabar Baik. Kita masuk ke bagian yang kelima, saya beri judul bagian yang kelima ini adalah kebenaran mengenai Injil. Apa Bapak Ibu? Kebenaran mengenai Injil. 1 bulan lebih kita belajar mengenai apa itu gospel. Gospel itu bukan gosip seputar pelayanan. Tapi gospel adalah is a good news, kabar baik. Saking baiknya kabarnya, saking luar biasanya kabarnya, sampai orang gak percaya. Karena it's so good, terlalu baik. Kenapa gak dibilang terlalu baik? Karena Yesus datang ke dunia menebus dosa umat manusia. Bagian kita mengaku dengan mulut kita, percaya dengan hati kita, maka semua dosa kita diampuni dan kita diselamatkan. Katakan yes. That's why disebut sebagai Injil Kabar Baik. Roma 3 ayat yang ke-23 dan ke-26. Saya lihat muka saudara kayaknya rada bete di tengah jalan. Udah penyembahan lagi naik-naiknya, di stop saudara ya. Oh, gak ada yang jawab. Gak apa-apa saudara, puji Tuhan, nanti Pastor Jeffrey S. Chandra akan kembali melayani saudara di sesi berikutnya. Dan sesi jam 12 dan jam 5. Roma 3, 23 dan 26 saudara. Jarang-jarang beliau nyanyi, mimpin pujian penyembahan. Biasanya beliau menyampaikan khotbah. Tapi hari ini spesial untuk Kerinduanku Ministry. Kita kasih tepuk tangan dulu dong saudara. Yang main keyboard itu teman saya Bapak Ibu, teman dari SD. Dia suka cabut saudara waktu SD saudara ya. Namanya Sarkis, my friends, Bapak Ibu. Kalau gak keberatan boleh kasih tepuk tangan juga. Haleluya, sekarang kasih tepuk tangan untuk dirimu sendiri saudara. Roma 3, 23 dan 26. Saya baca 23, saudara baca 24, demikian seterusnya. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Mari sama-sama ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. 24 silakan. Karena apa? Di dalam siapa? Ayat yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian. Karena apa Bapak Ibu? Karena iman dalam apa? Sama-sama bilang sama saya, karena Yesus oleh iman dengan darahnya. Sama-sama, karena Yesus oleh iman
dengan darahnya. Sama-sama sekali lagi, karena Yesus, oleh iman, dengan darahnya. Ini memainkan peranan sangat penting dalam iman kepercayaan. Semua karena Yesus, melalui iman dengan darahnya. Semua oleh karena Yesus. Kita ada semua karena Yesus. Dengan apa kita beroleh berkatnya? Dengan melalui apa? Darahnya. Ayat selanjutnya dikatakan demikian. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26 sama-sama 3, 2 ya. Maksudnya keadilannya pada masa ini supaya apa? Nyata bahwa ia dan juga membenarkan orang yang apa? Dan juga membenarkan orang yang apa? Percaya kepada Yesus. Supaya nyata bahwa ia benar. Dan membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Di sini siapa yang percaya kepada Yesus? Bisa angkat tangan saudara. Oh haleluya. Alkitab katakan kalau saudara percaya kepada Yesus, Allah akan membenarkan saudara. Katakan amin. Allah akan apa? Kalau Allah membenarkan saudara, genaplah firman Allah. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ibaratnya the most supreme, yang paling tinggi, yang paling segalanya. Berkata saudara benar dalam pemandangannya. Maka siapapun yang berkata tidak benar tentang saudara, selama tidak lebih tinggi dari Allah, kenapa harus kita pusingin? Halo? Apapun yang orang bilang tentang saudara, selama bukan Tuhan yang ngomong, kenapa saudara nggak bisa tidur? Saya suka bilang sama jemaat dulu, Pak Pendeta, saya diomongin sama orang, yang ngomongin Tuhan bukan. Kalau bukan, kenapa kamu pusing? Dan by the way, yang ngomongin kamu bayar cicilan mobil kamu nggak? Bayarin listrik kamu nggak? Kenal juga enggak. Ada banyak orang nggak bisa tidur cuman gara-gara kata orang di sosial media. Itu pun fake account. Itu pun nggak follow lagi. Itu pun fotonya buah-buahan dan sebagainya. Nah, mari kita akan belajar pada pagi hari ini. Apa kebenaran mengenai Injil di minggu kelima ini? Yang pertama, kebenaran mengenai Injil adalah the gospel is not all about me. Injil bukan hanya tentang saya. Setiap kali orang berbicara mengenai kekristenan, harap diingat dengan baik. Kekristenan bukan tentang saudara, tapi tentang Yesus. Tadi di sini saudara menyembah bukan soal saudara, tapi soal. Tadi Pastor Jeffrey Sandra bilang, saya nggak punya urusan. Saudara nyembah nggak nyembah bukan urusan saya. Tapi saudara menyembah sama Tuhan. Amin. Saudara mau menyembah, makanya tadi dibilang, kalau saudara menyembah cuma dengan mulut saja, tidak pakai hati, maka nggak dapat apa-apa. Pulang sama aja, masalah tetap ada. Tapi kalau saudara menyembah Tuhan dengan segenap hatimu, percaya sama kata-katanya, imani sama firman Allah, maka engkau pulang. Sesuatu yang ajaib terjadi. Utang sih tetap ada. Tetap ada utangnya. Dompet tetap tipis. Tapi cara pandangnya beda, bos. Amin. Karena sebelum yang di luar diubah, yang di dalam Tuhan mau ubah. Karena kalau ini aman, bos. Semua aman, bos. Yang repot, ini gak aman. Padahal di luar aman. Kita jadi gila sendiri. Bilang kiri kanan saudara, lu jangan jadi orang gila, lu bilang. The gospel is not all about me. Injil, konteks pesan Injil bukanlah tentang keuntungan atau tentang keselamatan kita. Konteks Injil adalah supremasi Kristus dan kemuliaan Allah. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah tentang Kristus. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah tentang kemuliaan Allah. Jadi salah berpikir kalau Injil tentang kemuliaanmu. Jadi salah berpikir kalau mimbar bukan soal seberapa hebat pendetanya, bukan seberapa hebat penyanyinya, bukan seberapa hebat pemusiknya, gereja bukan soal seberapa hebat gerejanya, bukan seberapa hebat pelayannya, tapi gereja adalah seberapa hebat Tuhannya. Amin. Bukan soal siapa pendetanya. Makanya di dalam ibadah yang paling terpenting bukan kehadiran pendeta, tapi kehadiran Allah. Karena mau siapapun yang nyanyi, kalau Allah nggak ada di tengah-tengah hadirat itu, useless. Percuma. Halo? Makanya Injil adalah tentang Yesus.
Injil adalah tentang Kristus dan kemuliaannya. Sama-sama bilang sama saya, Injil adalah tentang Kristus dan kemuliaannya. Makanya kalau orang hidupnya adalah tentang Kristus, hidupnya adalah tentang kemuliaan Allah, gak pusing diomongin orang. Makanya dia berani ngomong gini, dia harus semakin bertambah, aku harus semakin berkurang. Makanya orang mau ngomongin apa aja bodo amat. Orang mau bikin apa aja bodo amat. Karena they know for sure. Dia tahu dengan baik. Saya tulis lagi dalam slide saya. Saudara, Allah tidak menciptakan saudara karena dia kesepian. No. Allah tidak menciptakan saudara karena dia mencari hanya sekedar penyembah. No, kita katakan dia bisa menciptakan yang namanya batu untuk menyembah dia. Yang setuju bilang amin. Dia tidak memilih saudara karena saudara hebat. No, saudara hebat karena dia hebat. Dia tidak memilih saudara karena saudara kaya. No, kekayaanmu datang dari dia. Oh, dia tidak memilih saudara karena saudara bertalenta. No, talentamu datang dari dia. Jadi ingat, Injil bukan tentang kamu. Tapi Injil tentang Yesus. Betapa terlalu baiknya Yesus. Betapa terlalu indahnya. Makanya lagunya, dia sungguh indah. Dia Yesus. Sekarang kan jarang lagu-lagu kayak gitu. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta daku dan ampuniku, bahkan berikan nyawanya. Mari rapnya sambil angkat tanganmu. Sambutlah, tinggikan, beri dia dan kuasa. Bagi yang mulia, ku angkat kau. Haleluya. Ya beda tipis lah sama Pastor Jeffy S. Chandra lah. Saudara tau gak? Pastor Jeffy S. Chandra. S-nya itu Simanjuntak. Itu Simanjuntak itu S-nya saudara. Tapi dia diam-diam aja saudara. Sebenarnya Allah kita sude. Ya, orang Batak ini sebenarnya. Bohong saudara, bohong. Ih, ternyata orang Batak Pak Jeffrey, bukan. Iya. Makanya the gospel is all about God. Injil adalah tentang Tuhan. The gospel is all about God. Injil adalah tentang Tuhan, what He has done, apa yang sudah Dia selesaikan, apa yang sudah Dia sedang perbuat, dan apa yang akan Dia perbuat. Injil adalah, sama-sama bilang sama saya, Injil adalah tentang Yesus. Wah kurang semangat, harus semangat tuh, ngomongin orang aja lo semangat. Ngomongin Tuhan aja lo lemesnya minta ampun. Ayo sama-sama ya, kerinduanku yang di streaming, yang ada di tempat ini, yang ada dimanapun, sama-sama ayo dengan semangat. Colek kiri kanan bilang semangat boy. Yo, Injil adalah tentang Yesus. Apa yang sudah Dia perbuat, apa yang sudah Dia lakukan, dan apa yang sedang Dia lakukan. Injil adalah tentang Yesus, apa yang sudah Dia perbuat, apa yang sudah Dia lakukan, dan apa yang sedang Dia lakukan. Amin. Makanya kalau ke gereja ingat, Injil tentang Yesus. Kalau penyembahan ingat, tentang Yesus. Kalau doa ingat, tentang Yesus. Para pelayan Tuhan ingat, termasuk saya yang pegang mic, melayani tentang Yesus. Bukan soal tentang gerejamu, bukan soal tentang brandmu, bukan soal tentang siapa engkau. Kalau soal tentang engkau, apapun yang tidak dibangun untuk kemuliaan nama Tuhan akan rubuh.
Apapun yang tidak dibangun for the glory of God akan hancur. Tapi dengar baik. Apapun yang dibangun for the glory of God, untuk hormat kemuliaan namanya. Belum. Sabar dulu, sabar. Apapun yang dibangun untuk kemuliaan namanya, beribu-ribu tangan boleh ngancurin. Tapi cukup satu tangan yang ngangkat orang tersebut. Yang gak akan bisa. Jadi check yourself, check your life. Apakah hidupmu batu karangnya Yesus? Apakah pondasinya Yesus? Kalau pondasinya Yesus, aman negara. Aman negara. Bilang kiri kanan saudara, 86. Aman. Tapi kalau bukan Yesus, itu yang ketawa-ketawa suka nonton patroli di Indosiar itu. 86 komandan, 86 komandan, 86 komandan. Saya ketemu jemaat kalau polisi, Shalom, siap Pak Pendeta. Apa kabar? Siap, baik Pak Pendeta. Saya ketemu dia, saya bilang siap. Padahal yang pendeta saya, yang polisi dia. Oh jangan gitu Pak Pendeta. Tidak apa-apa. Ini pagi-pagi lemas amat di sini saudara. Injil ada tentang Yesus. Saya kasih tunjuk sama saudara betapa hebatnya Injil itu. Kita sedikit belajar teologi, amin. Mau ya? Kalau nggak mau juga bodo amat. Alkitab ditulis, saya sedikit mengulang. Alkitab ditulis 66 kitab. Amin. Lo juga nggak tahu kan? 66 kitab ditulis dalam 3 bahasa. Saudara, pada kurun waktu kurang lebih 1500 tahun, 40 orang penulis, ditulis 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Para penulis memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nelayan, gembala, prajurit, militer, raja, pelayan istana, pemungut cukai, tabib, dan lain-lain. Tapi inti dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu menunjukkan satu pesan yang sama. Tema besarnya apa? Bahwa dari konsisten, dari Kejadian sampai Wahyu adalah akibat dosa manusia mengalami keterpisahan dari Allah. Ketidakmampuan manusia memulihkan hubungannya dengan Allah membuat Yesus datang ke dunia. Itu yang disebut dengan Injil. Saya kasih bukti sama saudara betapa Alkitab itu sangat penting. Tampilkan slide-nya. Besok bisa melihat dulu. Ini adalah Alkitab. Alkitab adalah satu-satunya kitab yang setiap kitabnya saling terhubung. Ada 63.000 setiap ayat. Ini ayatnya, ini kitab-kitabnya. Setiap ayatnya, saudara, itu saling terhubung. 63.000. Ada seorang doktor teologi, profesor teologi di Amerika. Saudara, San Francisco, samping Balige. Dia melakukan sebuah penelitian. Dan penelitian ini menunjukkan bahwa kalau ada orang bilang Alkitab itu dibuat-buat. Kasih tahu sama saya. Bagaimana 40 orang penulis dengan latar belakang berbeda-beda. Dengan jarak penulisan 1500 tahun. Dengan latar belakang keadaan pendidikan berbeda. Tetapi tidak saling bertentangan. Coba saya kumpulin sudah 40 orang. Kita kasih tulisan tentang Pastor J.V. Chandra. Saya yakin 40 orang beda-beda. Ada yang bilang gila Pastor J.V. kacamatanya bagus banget. Ada yang bilang jasnya lebih bagus. Ada yang bilang Gideon lebih bagus. Kan gue pendetanya. Memang susah. Khotbah di samping pemimpin pujian yang ngetop. Udah kalah pasaran kita ini. Ya. Lihat, saudara. Itu yang di ujung sana mati karena belum lunas cicilannya. Kok mati? Lapet. 63.000 ayat. Slide selanjutnya. Ini rambut siapa ini? Saudara lihat. Setiap verse-nya cross reference Bible. Orang teologi yang ngerti maksud ini. Apa yang ada di perjanjian lama dijelaskan di perjanjian baru. Apa yang ada di perjanjian baru diceritakan di perjanjian lama. Apa yang menjadi tanda-tanda di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Kita pendeta udah semangat, jemaat diem doang. Gak apa-apa. Saya nyanyi aja deh.
Kayak pasti ya. Ya. Look your Bible bro, bos. Sob. Lihat Alkitabmu. Makanya Alkitab disebut the only one book, satu-satunya buku di dunia yang saling terkoneksi. Setiap verse ayatnya. Kayak ini kita nih kumpul nih, kayak begini kita semua kumpul, kita tulis, terus kita kumpulin. Tahun yang sama aja pasti beda. Bisa bayangin gak, ada yang tulis 1000 tahun yang lalu, ada yang tulis 2000 tahun yang lalu, ada yang tulis segitu tahun yang lalu. Ada yang tulis ada yang satu orang Bekasi, ada yang satu orang Selatan, ada yang satu orang itu. Suruh tulis. Tapi ketika dibukuin, ketika diselidikin, kok bisa ya? Yang itu ngomong, yang itu jelasin. Kok bisa ya? Ini lagi ngomongin itu, dia juga ngomongin sama di situ. Mereka kenal nggak? Kalau di sini sih kenal. Mereka nggak kenal. Kok bisa ya? Ada raja pada masa keadaan waktu itu lagi perang, ada seorang pemungut cukai di sana, nulis. Tapi ketika tulisannya diginiin, dipaduin, loh. Kok nyambung? Saya yakin nanti kalau di surga, mereka akan bilang, kalau bisa nulis yang sama sih? Gak tahu sob. Itu yang mau saya bilang. Mungkin saudara gak ngerti. Tapi sederhana ini. Sehebat itu Alkitab. Kalau ini yang tulis manusia, impossible. Alkitab ditulis oleh manusia, diilhami oleh Roh Kudus. Yang tulis manusia, tapi ilham Roh Kudus. Foto, slide selanjutnya biar saudara bisa ngerti. Selanjutnya, ini dia. Yang di atas itu lapet dia tuh mati. Ini yang paling panjang kitab Mazmur. Mazmur 100 berapa gitu? 100 berapa? Yakin ya? Kok nengok orang sih lu? Oh ternyata jawabanmu nyontek ya. Salah foto aja. Nanti kalau sudah mau belajar lebih dalam, just Google it. Cross Reference Bible. Belajar. Di situ waktu saya nggak banyak, bukan berarti saya mau dipanggil Tuhan, bukan. Tapi ada yang bilang, aduh kasihan masih muda, aduh. Aduh kasihan. Mana baru bikin gereja lagi. Hidupnya kasihan banget sih Gideon nih. Kok gak ada yang ketawa? Kristus ditolak supaya kita dapat diterima. Kristus dikutuk supaya kita dapat diberkati. Kristus dihukum supaya kita dapat diampuni. So gospel is all about Jesus. Kristus ditolak supaya kita dapat diterima. Kristus dikutuk supaya kita dapat. Kristus dihukum supaya kita dapat diampuni. Yang bangga punya Yesus, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. So good, foto aja foto. Upload, jangan lupa tag saya. Ya, Kristus ditolak supaya kita dapat diterima. Kristus dikutuk agar hari ini orang yang kutukin saudara, gue sumpahin lo mati, bilang sama dia, udah ditanggung di kayu salib. Mengubah kutuk jadi berkat. Kristus dihukum supaya kita dapat. Lalu kenapa kamu hukum diri kamu lagi? Lalu kenapa kamu hukum dirimu lagi? Lalu kamu kenapa hukum saudaramu seiman? Halo? Yang kedua, apa kebenaran mengenai Injil? Yang pertama Injil, it's all about Jesus. Makanya ada lagu kan? From beginning to the end, always be. Oh Bekasi memang gak ngerti Inggris memang.
Paham, saya paham. Kalau Bekasi saya paham. Ada kalau anakku naborju, itu dia. Anak Allah adon nasala. Semuanya. Saya anju. Saya anju. Mari sembah Dia. Yang kedua, kebenaran apa mengenainya? Kita kasih tepuk tangan lu dong buat Tuhan kita di atas kepalamu. God is good, amin. God is, Tuhan itu baik, saudara. Yang kedua, kebenaran apa mengenainya bisa kita pelajari. Yang kedua adalah when God, ketika Tuhan melihat saya, Dia disenangkan karena Injil. Sama-sama bilang sama saya, ketika Tuhan melihat saya, Tuhan disenangkan karena Injil. Kenapa Injil? Tadi apa saya bilang sama saudara? Oleh Yesus karena iman melalui darahnya. Oleh Yesus karena iman melalui. Oleh Yesus karena iman melalui. Sekali lagi, oleh Yesus karena iman melalui darahnya. Memang kasih karunia diberikan cuma-cuma. Tapi cuma-cuma itu gak berarti murahan. Halo? Cuma-cuma itu gak berarti apa? Murahan. Kalau ada orang kasih saudara mobil yang mewah sekali, 2 pintu, bahkan gak ada pintu. Lu ada di bawah kamu gitu. Mobil sport, gratis. Murah apa mahal? Mahal banget, Bo. Tapi diberi cuma-cuma. Halo? Diberi apa? Saudara punya istri, saudara kasih jam. Jamnya keren banget. Sampai gak ada jarumnya. Kamu nebak sendiri jam berapa ini. Halo? Mahal banget, bertatakan, berlian, palsu tapi. Mahal, tapi dikasih cuma-cuma. Apakah itu membuat barang itu menjadi murah? Halo? Apakah membuat barang itu menjadi gampangan? No. Jangan karena diberi cuma-cuma, saudara sembarangan sama itu maksud saya. Jangan karena diberikan gratis, saudara seenak udel, itu maksud saya. Halo? Jangan karena saudara gampang terimanya, maka kau sembarangan dengan yang namanya kasih karunia Tuhan itu, anugerah Allah. Saya tulis dalam slide saya, Tuhan tahu kita lemah. Itu sebabnya kasih karunia disediakan buat kita. Untuk memampukan kita pada saat kita lemah, supaya kita bisa setia kepadanya. Tuhan tahu kita apa? Lemah. Itu sebabnya kasih karunia disediakan untuk kita. Untuk memampukan kita. Pada saat kita lemah, kita bisa setia sama Dia. Tuhan tahu Gideon gak mampu. Tuhan tahu. Makanya Tuhan kirim teman-teman buat bantuin Gideon. Tuhan juga tahu teman-temannya Gideon sama lemahnya kayak Gideon. Lapet semua kata Tuhan nih. Ini malah sama nih sama Gideon nih katanya nih. Gideon lebih baik dikit lah kata aja lah. Kasih karunia diberikan. Agar ketika badai itu datang. Ketika Gideon bilang, saya tadi diberkati sama omongan Pastor J.V. Chandra. Jangan bilang kita gak mampu lagi. Seakan-akan kita tahu kekuatan kita. Saya bilang amin. Yang tahu itu Tuhan bukan kita. Kalau Tuhan kasih kita masalah besar dan masih lanjut masalahnya. Berarti Dia tahu saudara mampu. Memang kadang-kadang kita suka sebel kan. Kita lihat tetangga kita udah ngaco, biang kerok. Tapi hidupnya enak, senyum mulu. Apa kabar bro? Baik. Mabok, dugem. Kita gereja tiap pagi. Kita pagi keluar gereja, dia baru balik. Kita baru pulang nih. Kita kan baru, ku masuki gerbangnya dengan hati. Kita nungguin angkot. Namanya dia naik mobil. Nah, gereja mulu loh. Masih miskin, naik. Kita dia hilangkanku. Dari dia gerangku jadi daging dan kangkung. Daging dan kangkung.
kok setan ini diberkati, setan ini. Memang gitu. Ya, saya pikir saya gak pernah nanya sama Tuhan. Banyak nanya sama Tuhan. Tuhan ini amat jadi pendeta. Banyak banget, berkat yang banyak, ini masalah yang banyak Tuhan. Ya, Tuhan tahu. Terus dalam slide saya undang pemain keyboard bisa bantu saya. Faith change things, but grace change you. Iman mengubah keadaan. Tapi kasih karunia Allah mengubah kamu. Cakep ya. Saya mau nulis Gideon Simanjuntak tapi bohong. Bukan saya yang nulis. Saya aja lihat di Google. Iman mengubah keadaan. Tapi kasih karunia Allah mengubah kamu. Agama menjadikan hukum dan ketaatan moral sebagai jalan untuk keselamatan. Injil betapa Yesus menjunjung tinggi hukum Allah sehingga dia membayar hukuman atas ketidaktaatan manusia. Supaya kita bisa diselamatkan oleh anugerah semata. Dalam agama pertobatan berpusat kepada diri sendiri. Dalam Injil pertobatan berpusat pada Allah. Beda apa sama? Agama yang kita fokusin adalah betapa bobroknya saya. Dan kita berusaha memodifikasi perbuatan kita, itu agama. Saya punya adiksi pornografi. Fokusnya situ aja. Kita lupa. Kita jadi melihat terlalu besar masalah kita sampai kita lupa. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Tadi Pastor Jeffrey ngomong gitu. Kita fokus masalah kita. Jadi besar. Agama berfokus kepada diri sendiri. Pertobatan dalam agama pusatnya diri sendiri. Tapi pertobatan dalam Injil berpusat kepada Allah. Gideon gak mampu lepas dari ini. Gideon minta tolong sama Yesus. Maka Yesus melalui Roh Kudus tolong Gideon lepas dari. Kemarin saya diajak makan sama jemaat. Bukan jemaat Bekasi. Ini informasi aja. Makan. Saya baru tahu. Udah lama ikut ibadah pelayanan jemaat. Saya baru tahu bahwa ternyata mereka sepasang suami istri junkie. Narkoba. Bahkan mereka cerita 4 orang anaknya lahir. Mereka lahir anaknya, istrinya lahiran lagi high-high-nya. Tahu high kan? Kita ketemu orang high. Lagi on-on-nya. Wih. Bahkan dia cerita dia suka datang ke gereja. Karena sesama junkie kan saling mengenali. Dia duduk. Dia suka lihat tuh jemaat yang masih basian nih. Masih make nih dan sebagainya. Berpuluh-puluh tahun pengen lepas dari narkoba. Gak bisa. Ada segala cara dilakukan. 5 langkah bebas dari narkoba. Di langkah pertama bisa. Langkah kedua bisa. Karena apa? Pusatnya diri sendiri. Langkah kelima bisa. 3 bulan kemudian jatuh lagi. Ada orang pengen berhenti ngerokok. Biasa satu hari 1 bungkus. Kurangin setengah bungkus. Kurangin 5 batang. Kurangin 2 batang. Kurangin 1 batang. Kurangin setengah batang. Datang masalah 2 bungkus lagi. Halo? Familiar ya? Makanya Paulus ngomong apa? Yang baik ingin kau perbuat. Tapi yang jahat kulakukan. Paulus bilang apa? Terkutuklah aku manusia hina katanya. Kita kan kayak gitu kan. Di gereja kita nangis. Ya. I will stop. Aku akan stop. Aku gak akan lakuin lagi. Kita pulang di rumah. Diam di kamar. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. And then done. Jatuh lagi. Karena kamu berusaha dengan kalau engkau berlutut dan bilang, it's never about me.
always about you. 1 bulan ini saya ngajar saudara, saya pengen pindahin fokus saudara. Titik nol saudara bukan di saudara. Tapi titik nol saudara di Yesus. Yesus. Amin. Kan lagunya dibilang, kini mataku tertuju padamu, ku rasakan yang tadinya lihat badai. Yesus bilang, pandang aku. Yang ketiga, yang terakhir, biar kita selesai. Apa kebenaran mengenai Injil? Injil adalah bukan tentang saudara, tapi tentang. Yang kedua, kebenaran mengenai Injil apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan ketika melihat saudara, dia disenangkan karena Injil. Saya bilang berapa minggu lalu di atas kayu salib, dosa kita ditransfer ke Yesus. Kebenaran Yesus ditransfer kepada kita. Yang ketiga, kebenaran apa mengenai Injil? Injil menuntun pada usaha yang digerakkan oleh kasih karunia, bukan modifikasi perilaku. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama, saya akan segera selesai. Kisah Rasul 9 ayat yang pertama, sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Sementara itu ini Saulus, pembunuh, pembakar gereja, penangkap gereja, pemfitnah, you name it. All the crime, semua kejahatan, done. Kita lihat selanjutnya, Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28 dan ke-31. Kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Karena itu dari orang yang pengen ngebunuh, sekarang nyuruh jagalah dirimu. Jagalah seluruh kawanan. Ayat yang ke-31. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku menasihati kamu masing-masing dengan apa? Dari ingin bunuh, ingin nangkap, ingin penjarain pengikut Kristus. Sekarang 3 tahun berdoa, bercucuran air mata untuk orang yang pengen dibunuh, pengen ditangkap. Siapa yang bisa ngubah orang dari yang benci banget tiba-tiba jadi penuh kasih? Siapa? John Robert Powell, sekolah kepribadian, hipnotis limbat. Halo, siapa? 7 langkah menuju hidup yang berhasil. Yang nulis saja belum berhasil. Halo. Anugerah Allah, Injil Kristus mengubah Saulus, pemimpin berhati serigala, menjadi Paulus, pemimpin berhati gembala. Injil yang mengubah Paulus. Injil. Saulus yang tadinya mengorbankan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sekarang mengorbankan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Tadinya untuk kepentingannya orang lain disikat. Sekarang untuk kepentingan orang lain dia persembahkan dirinya. Makanya gereja ini saya suka bilang sama para pelayan Tuhan, kita nggak pakai people untuk bangun pelayanan, tapi kita pakai pelayanan buat bangun orang. Amin. Makanya saya bilang sama para pastor di sini, termasuk yang tadi bunyi-bunyi itu, saya bilang ke mereka gini, tolong harus ada dalam 1 bulan, kalau gereja kita nanti udah stabil, 1 bulan, 1 minggu aja, kalian gak usah khotbah. Tapi gak usah semua, salah satu. Kalau semua gak khotbah, siapa yang khotbah? Di hari Minggu keberapa, bawa istri anakmu ke gereja, duduk di bangku jemaat, dengerin firman, pulang makan di mall. Saya bilang sama semua pastor di sini, saya bilang tolong dong, anak saya Genesaret
Gak pernah rasain hari Minggu ke gereja sama papanya. Gak pernah. Genesaret gak pernah. Temannya bilang, aku ke gereja dong sama papa. Papa kamu gimana? Subuh-subuh udah gak ada. Gak ada. Pulang kapan? Ya, datang tadi undang, pulang tadi antar. Makanya ketika saya dikasih Tuhan visi untuk bangun gereja, saya bilang sama para pastor di sini, sekarang gak apa-apa, karena orang masih kenalnya Gideon. Nanti 3-4 bulan, masih tetap Gideon sih, tapi nanti teman-teman, semua pastor di saudara so good. Mereka diurapi Tuhan. Jadi kalau dengar khotbahnya datang. Saya yakin by the grace of God, saudara pasti akan diberkati. Memang Gideon, memang manisnya beda Gideon memang. Terus saya bilang sama mereka, gue pengen dong. Sebulan sekali, di minggu keberapa, saya datang sama istri. Antri sama saudara di depan. Gitu. Pak, bu. Siap. Polisi tadi, siap. Antri kita. Duduk di bangku jemaat. Anak saya sekolah minggu. Saya anterin ke gurunya. Saya kan juga perlu dilayani. Saya kan juga butuh waras. Halo. Saya kan harus waras dong jadi pendeta. Tapi Pak Pendeta, iblis tidak pernah berhenti. Maka jadi iblis. Coba dia berhenti, pasti jadi malaikat dia. Ya. Ada waktunya kita perlu duduk. Makan firman. Dengar. Makanya saya di belakang enjoy Pastor Jeffrey. Saya bilang teman-teman, so good. Enak banget penyembahannya. Kayak ngomong dikit, nyanyi. Saya mau niru. Memang beda karunia memang. Beda karunia. Amin. Ingat kisah Zakheus? From money oriented to God's oriented. Siapa yang bisa mengubah Zakheus? Injil. Yesus. Bertahun-tahun pendeta rabi pada masa itu berkhotbah, Zakheus tetap hepeng mengatur negara on. Halo. Bertahun-tahun mungkin saudara bertahun-tahun dengar pendeta khotbah, dengar orang khotbah, saudara tuh no. Saya berdoa suatu hari atas penetapan Tuhan, suatu hari semua tembok yang dibangun oleh engkau, yang kau bangun tinggi-tinggi, suatu hari anugerahnya turun atas saudara, meruntuhkan tembok itu dan buat engkau benar-benar jatuh cinta sama Yesus. Hidupmu bukan soal engkau lagi tapi soal Yesus. Pengejaranmu bukan engkau lagi tapi Yesus. Semua hidupmu adalah soal Yesus. Suatu hari saya doa agar Yesus yang menjadi pusat kehidupan. Saudara tahu seorang hamba Tuhan namanya John Newton. Saya akan selesai. John Newton. Ini orangnya. John Newton. 1725 1807. Dia tadinya penjual budak, pemabok, asusila, penipu, pencuri. Saat usia 80 tahun, John Newton menjadi pikun, ingatannya hampir habis. Tapi dia selalu bilang, akulah penjahat besar dan Yesuslah penyelamat yang besar. Ketika suaranya hampir habis, dia berkata dalam khotbahnya, apakah bekas penghujat dari Afrika ini akan berhenti selama ia masih dapat berbicara? Dia terus berbicara. Bahkan John Newton merangkai kata-kata berikut di batu nisannya. John Newton, pendeta, dulu seorang tak beragama, tak bersusila, seorang hamba budak belian dari Afrika. Oleh anugerah Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah dilindungi, dipulihkan kembali, diampuni, ditunjuk untuk mengabarkan kepercayaan yang sudah lama dimusnahkan. Penjual budak, pembunuh, pencuri, asusila ditangkap oleh Injil Tuhan. Dari hidupnya muncullah lagu yang terkenal. Amazing grace, how sweet the sound
that say arise. Demi keamanan bersama kita stop aja lagu ini saudara. Sungguh besar anugerahnya yang telah selamatkanku. Kini ku jadi miliknya. Kudri. Nah itulah ya John itu. Makanya jangan bilang abis. Kita nggak pernah tahu kalau Tuhan mau tangkap orang, anugerahnya turun sama orang itu, berubah orang itu. Saya terus dengan sebuah slide. Injil mengubah manusia lama yang mencintai diri sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Tuhan. Slide-nya ada. Injil mengubah manusia lama yang mencintai diri sendiri menjadi manusia baru yang mencintai Kristus. Oke, nggak ada. Injil mengubah manusia lama yang mencintai diri sendiri menjadi manusia baru yang besok minggu terakhir kita akan sampai di final part tentang Injil kabar baik. Udah 5 minggu saya khotbah soal Injil. Besok minggu ke-6. Awal bulan kita akan ada seminar Bapak Ibu. Seminar mengenai Injil. Akan ada beberapa hamba Tuhan yang saudara tahu kenal baik, really a great preacher, hamba Tuhan yang luar biasa, pengajar yang hebat. Namanya saya kasih tahu nanti. Tapi ini akan gratis, nggak bayar, tapi harus daftar. Karena saya mau hanya orang yang niat. Di situ nanti akan ada sesi tanya jawab. Saudara mau tanya, dijawab. Apa itu Injil? Apa itu Taurat? Apa itu kasih karunia? Dan seterusnya. Diadakan di mana? Di Bekasi. Selama berapa lama? 4 minggu. Kenapa 4 minggu? Karena bahannya terlalu banyak. Biar bisa duduk tenang, catat, belajar, pulang, bisa tanya. Kenapa saya bikin ini? Biar saudara ngerti banget. Mateng, ngerti. Saudara nggak ekstrim kiri, yang perbuatan. Nggak ekstrim kanan, yang kasih karunia. Tapi saudara menjadi Injil Kristus. Tahu semua karena anugerah, tapi buahnya pertobatan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan bisa lambaikan tangan saudara. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus yang ku pegang teguh. Mari sambil angkat tanganmu, kerinduanku dengan iman percaya, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Yang bangga punya Yesus, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama katakan, ku
setiap waktu, hidup di kebenaran. Mari sambil angkat tanganmu, bukan sambil angkat tanganmu bilang, namun oleh Rohmu. Mari sama-sama katakan Yesus. Amin. Mari sama-sama pagi ini kerinduanku ministry kita deklarasikan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Mari kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Lebih sungguh lagi Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Mari lebih lagi, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, berdaulat. Katakan itu berserah. Mari sambil angkat tangan, jemaat angkat tangan. Engkaulah Raja, dengan iman bilang berdaulat. Ku berserah. Lebih lagi, deklarasikan iman. Engkaulah. Gereja ini mengakui Yesuslah Tuhan. Engkaulah. Kami mengakui Engkaulah Raja, berdaulat atas. Ku berserah penuh, berdaulat atas. Ku berserah penuh. Saya berikan saudara beberapa